mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan dicek dulu bajunya dirapihkan. Ya, dan dilihat di bawah meja kalian. Ada apa? Jika ada sampah silakan dibuang dulu ke tempat yang telah disediakan. Oke, sudah bersih semua kelasnya ya. Nah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita pada hari ini, mari bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Anak-anak, semoga kita kedepannya bisa mengamalkan semangat nasionalisme ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, silakan disiapkan dulu bukunya dan alat tulis masing-masing. Ya, dan ibu ingatkan kembali kepada kamu untuk mendownload link materi yang akan kita bahas hari ini sebagai kegiatan literasi kamu. Sudah di-download? Ya. Nah, oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alfa dengan Suryo, kenapa Alfa? Alfa ya, tampaknya aman. Oke, sebelum memulai materi hari ini, Ibu ingin tanya dulu kepada kamu, adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan apa? Minggu kemarin kita belajar tentang infrastruktur dan infrastruktur politik. Ya betul ya, Ibu harap semuanya masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Menurut kamu, apa sih yang dinamakan dengan suprastruktur politik? Ada yang tahu? Ya, silakan Tika. Menurut saya, suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang dibuat oleh negara untuk melakukan tugas kekuasaan negara. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Ayo, Bu. Ya, silakan Tio. Kalau menurut saya, suprastruktur politik itu semua lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, misalnya presiden dan DPR. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Tio. Oke, selanjutnya yang kedua ada infrastruktur politik. Menurut kamu apa sih yang dinamakan infrastruktur politik itu? Ada yang tahu? Ya, Bu. Silakan Aldi. Infrastruktur politik adalah kelompok politik dalam masyarakat yang bertugas partisipasi secara aktif dalam kebijakan negara, contohnya partai politik. Ya, betul sekali ya. Itulah yang disampaikan oleh teman kalian tadi merupakan infrastruktur dan suprastruktur politik. Nah, itu merupakan dua lembaga dalam sistem politik ya yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Nah, sekarang silakan kamu lihat di sini. Gedung apakah ini? Ada yang tahu? Gedung DPR. Ya, betul sekali, ini adalah gedung wakil rakyat ya. Yaitu gedung DPR dan juga MPR. Nah, hari ini sesuai dengan gambar yang kamu lihat di depan ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Hari ini kita akan berbicara mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasar kita hari ini menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Raka untuk dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nomor 1, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan dan mendefinisikan macam-macam lembaga negara, pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia yang benar. 2, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Republik Indonesia dengan tepat. 3, peserta didik diharapkan mampu mendesain dan menyajikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan terakhir. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu share ke dalam grup kelas kalian. Silakan dicek dan dibaca link itu sebagai bentuk kegiatan literasi kita hari ini. Selanjutnya, nah, coba kamu perhatikan di sini, anak-anak. Di sini ada bagan tentang lembaga-lembaga negara ya. Nah, di sini ada macam jenis lembaga negara. Ya. Ada apa saja yang pertama? Nah, itulah lembaga negara kita. Ya. Ingat ya anak-anak, jangan sampai
Gedung Putih, ada yang lain? Ya silakan Tika. Gedung Istana Negara tempat kerjanya Bapak Joko Widodo. Ya betul sekali ya. Ini merupakan gedung Istana Negara. Nah, Istana Negara dengan Istana Merdeka itu merupakan berada di kawasan satu komplek ya, bernama Gedung Kepresidenan, tempat kerjanya Presiden Indonesia. Kita lanjutkan. Juga di sini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut kamu apa saja tugas dari MPR? Ada yang tahu? Ya silakan Dio. MPR lembaga negara yang bertugas untuk melantik presiden dan wakil presiden. Ya betul. Ada lagi? Saya Ibu, Ya silakan Aldi. memberhentikan presiden apabila terbukti melakukan kesalahan. Ya betul sekali. Berikan aplaus semuanya. Itulah salah satu tugas dari MPR. Ya, MPR ini beranggotakan gabungan dari DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilu. Kita lanjut. Nah, anak-anak siapa lagi? Ada yang tahu? Presiden Bapak Joko Widodo. Presiden keberapakah Bapak Joko Widodo? Ya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Menurut kamu, adakah yang tahu tugas apa saja yang dijalankan oleh seorang presiden? Ada yang tahu? Silakan Oka. Sebagai kepala negara. Ya, sebagai kepala negara, betul. Ada yang lain? Ya, silakan Tika. Mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Ya, betul. Berikan aplaus semuanya. Itulah salah satu tugas presiden. Kita lanjut. Selanjutnya di sini ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan juga Komisi Yudisial. Nah, baik sampai sini sudah paham semuanya anak-anak? Sudah paham ya? Jika kalian sudah paham, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Nanti dalam kelompok ini itu akan membentukkan RKPD-nya ya. Di dalam RKPD ini nanti kamu menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan lembaga negara. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Ya silakan bergabung ke dalam kelompok masing-masing. Ya udah ya. Nanti Ibu akan bagikan RKPD ini. Silakan diperhatikan dulu. Di sini ada RKPD yang nanti akan kamu kerjakan sesuai dengan kasus lembaga negara di sini ya. Di sini ada petunjuk pengerjaan RKPD-nya. Nanti silakan kamu baca. Di sini ada nama kelompok. Nanti silakan kamu isi. Di sini nama kelompoknya. Dan silakan didiskusikan bersama teman kelompok mengenai berita yang ada di dalam Ibu tayangkan ini beritanya ya. Dianalisis, berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar RKPD ini. Silakan diperhatikan dulu di sini. Ya, di sini ada satu kasus yang membicarakan tentang lembaga negara kita, DPR, ya, soal hukuman mati terhadap koruptor. Silakan disaksikan dulu videonya.
Ya, silakan dari kelompok Kepala Banteng, dipersilakan untuk maju ke depan. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil analisis kita tentang MBR soal hukuman mati terhadap koruptor. Perkenalkan kami dari kelompok Kepala Banteng dan perkenalkan nama saya Tika Fatihah dan di samping saya ya baiklah, mari saya mulai. Saya dari kelompok Kepala Banteng akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang berita kasus pro dan kontra lembaga negara DPR soal hukuman mati terhadap koruptor. Menurut analisis kelompok kami bahwa hukuman mati ini merupakan solusi terbaik yang pantas dijatuhkan kepada para aparat negara yang telah terbukti melakukan penyerangan. Ya, silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, kami dari kelompok ONBJ ingin menanggapi. Menurut kami, hukuman mati telah melanggar HAM, termasuk pelaku koruptor sekalipun karena masih banyak hukuman lain yang membuat para koruptor selain hukuman mati. Kami berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, Pancasila dan UUD. Kami dari kelompok Kepala Banteng berpendapat hukuman terhadap koruptor tidak melanggar HAM dalam keadaan darurat. Sekian hasil dari analisis kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat dulu semuanya. Oke, tadi kita sudah menyaksikan kelompok perwakilan yang sudah tampil ke depan telah mempresentasikan hasil analisisnya. Ya, sudah bagus. Selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa? Ya, silakan. Lembaga negara Indonesia ada 8 yang meliputi MPR, Presiden, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial, di mana setiap lembaga negara tersebut memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan sistem pemerintahan negara. Ya, betul sekali ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya, paham ya. Kalau gitu Ibu ingin mengetahui seberapa paham kamu terkait materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, Ibu sudah kirimkan link kuisis sebagai bentuk evaluasi kita hari ini. Silakan dibuka dulu link kuisisnya yang sudah Ibu share ke dalam grup kelas. Ya, di sana ada 5 soal. Silakan diisi 5 soal tersebut sebagai bentuk evaluasi kita hari ini. Silakan dikerjakan semuanya. Sudah selesai isi kuisisnya? Nah, oke, kalau gitu, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Bagaimana, ada yang ingin menyampaikan perasaannya setelah belajar? Ya, silakan Dio. Sangat senang Bu, saya bisa mengetahui berbagai lembaga-lembaga negara. Oke, kita telah sampai di penghujung pertemuan hari ini, ya. Untuk di pertemuan berikutnya, Ibu sampaikan, silakan kamu kerjakan tugas pada halaman 70 hingga 71 yang ada di dalam buku paket sebagai pertemuan kita yang akan datang. Itu akan membahas materi mengenai sistem kelola tata pemerintahan yang baik, ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Ya, Ibu akhiri sampai sini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.